Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai anak-anakku, murid-muridku yang senantiasa dirahmati oleh Allah SWT. Marilah kita lanjutkan pelajaran kita, ngaji belajar murid. Kali ini kita membahas mengenai azas praduga tak bersalah. Di dalam hukum manusia, di dunia hukum, di dunia peradilan manusia, sulit rasanya menemukan kebenaran yang hakiki. Keadilan yang dilambangkan dengan timbangan kanan dan kiri seharusnya berimbang, seimbang, tanpa ada kecondongan lebih ke kiri atau lebih ke kanan. Nyatanya tidaklah demikian apabila hukum keadilan dihubungkan dengan politik dan kekuasaan. Amatlah kacau balau. Yang ada adalah hukum rimba. Siapa yang kuat, siapa yang berkuasa, dialah yang dianggap benar. Atas nama demokrasi, pemilihan pemimpin atau pejabat yang dinadaskan dengan pemilu yang secara langsung, umum, bebas dan rahasia atau luber adalah kebohongan yang disahkan oleh negara dari tahun ke tahun, dari pemilu ke pemilu, terus saja berlangsung. Maka tidaklah mengherankan bila produk-produk pemilu itu memunculkan, menghasilkan pemimpin-pemimpin atau pejabat-pejabat, penguasa yang korup, manipulatif, serakah, yang haus dengan kekuasaan, yang selalu ingin berkuasa, dan terus berkuasa, menghalalkan segala cara untuk berkuasa. Bahkan agama hanya sekedar formalitas dan topeng untuk mengelabui semua orang bahwa dia adalah seorang pemimpin yang agamis dan humanis. Inilah kenyataan sekarang yang sedang kita hadapi di dunia yang nyata ini. Bukan hanya di Indonesia saja, dan pastilah di negara lain sama saja. Inilah dunia kekuasaan, inilah hukum alam dari dunia kekuasaan yang nyata. Lalu setelah kita paham, kita maklum dengan apa yang terjadi, dengan kenyataan ini, bagaimana kita menentukan sikap? Bukankah kenyataan adalah kenyataan, kebenaran yang tidak mungkin kita mampu untuk menolaknya? Terlepas kita suka atau tidak, setuju atau tidak, berapa besar kemampuan kita untuk mengubah kenyataan? Wahai anak-anakku, murid-muridku, hikmah dari Tuhan menganugerahkan akal pada manusia. Salah satunya adalah agar manusia mampu mengerti, mampu memahami apa itu hidup dan kehidupan dengan segala apa yang ada di dalamnya, termasuk mengenai peristiwa dan waktu. Kita sebagai manusia adalah makhluk yang begitu lemah bila dihubungkan dengan peristiwa dan waktu. Peristiwa yang terjadi setiap saat, yang dimana manusia ada di dalamnya, membawa manusia dalam keadaan yang mau tak mau, hanya mampu menerimanya saja. Bencana alam misalnya yang terjadi, baik itu gempa bumi, tsunami, banjir, gelombang panas, kekeringan dan sebagainya, adalah bukti bahwa manusia hanya mampu berusaha untuk bertahan untuk menghadapinya sebisa mungkin, hanya mampu untuk bertahan saja. Demikian juga dengan waktu atau tempo, adalah berapa lama kita sebagai manusia mampu bertahan hidup, melangsungkan kehidupan kita di dunia ini. Tubuh atau raga memiliki keterikatan dengan hukum-hukum tubuh yang tidak bisa dihindari. Semakin tua, tentu saja tubuh akan semakin lemah dan rapuh, dan akhirnya akan mati. Waktu 100 tahun adalah waktu yang terlalu lama bagi tubuh untuk bertahan. Seluruh organ-organ tubuh pastilah melemah, dan mungkin telah banyak organ tubuh yang tidak berfungsi.
Misalnya adalah mata, telinga, tangan, kaki, gigi, otot, tulang, dan sebagainya. Kesemuanya itu adalah hukum alam atau sunatullah yang harus kita mengerti, yang harus kita pahami. Keterbatasan waktu yang dimiliki manusia di dunia ini tidaklah menjadi penghalang bagi mereka-mereka yang akhirnya menjadi manusia-manusia besar, menjadi manusia hebat. Nabi Muhammad meninggal di usia lebih kurang 63 tahun. Namun prestasinya, sumbangsihnya kepada dunia begitu nyata. Yang terutama adalah Islam sebagai agama yang masih berlangsung hingga sekarang, yang dianut oleh miliaran orang. Panglima Sudirman yang hanya mencapai usia 33 tahun dikenal sebagai jenderal besar di Indonesia, pahlawan nasional yang harum namanya sampai sekarang. Waktu yang singkat juga tidak menjadi penghalang bagi manusia untuk melakukan kejahatan yang besar, yang berefek sangat panjang. Adalah Hitler misalnya. Usianya hanya mencapai 56 tahun. Dia telah meninggal dengan cara membunuh dirinya sendiri, menembak kepalanya sendiri. Terkenal karena kejamnya membunuh jutaan orang Yahudi. Suatu kejahatan yang sampai sekarang belum ada tandingannya. Bagi kita yang telah cerah, berapapun waktu yang kita punya, mestinya lebih dari cukup untuk mencapai sukses. Peristiwa apapun tidak menjadi penghalang bagi kita untuk mencapai kebahagiaan hidup. Tuhan kita yang Maha Suci, yang Maha Pengasih, Maha Kuasa, dan Maha Sempurna telah merancang dan menciptakan kita manusia sebagai miniatur kehidupan. Bahkan Tuhan rela membagi seluruh sifat, asma, dan afalnya kepada manusia. Ana idaqtani abdi, aku tergantung prasangka hambaku. Demikian pernyataan Tuhan di dalam sebuah hadis qudsi yang menyatakan betapa mutlak Tuhan menyerahkan penilaian tentang dirinya pada manusia. Bagi kita manusia yang telah sadar sepenuhnya tentang hal ini, tentu amat bersyukur atas limpahan hak untuk melaksanakan apapun yang kita mau, apapun yang kita inginkan, atau apapun yang kita lakukan. Dan tentu saja sekaligus dengan segala akibatnya. Sunatullah atau hukum alam adalah satu buktinya. Kausalitas sebab akibat adalah bukti bahwa manusia diberi hak untuk menentukan nasibnya sendiri. Kalau tidak makan, tentunya kita yang lapar. Jika kita merasakan haus, itu pertanda bahwa kita harus segera minum. Bila kita berjumpa dengan pengusaha yang sukses, pastilah semuanya diperoleh dengan susah payah dan kerja keras. Bila kita bertemu dengan orang yang suka mengeluh, meratapi nasibnya, mencari kambing hitam, menyalah-nyalahkan pihak lain, tentulah orang tersebut tidak paham tentang ketuhanan, tentang kehidupan. Sadarkah kita bahwa mengeluh atau meratapi nasib adalah bentuk dari menyalah-nyalahkan Tuhan sebagai pihak yang merancang dan menciptakan kehidupan? Sadarkah kita bahwa di dalam hubungan sesama manusia saja, kita harus mengerti azas praduga tak bersalah. Ketika seseorang tersangkut oleh kasus hukum, pembunuhan misalnya, sebelum ada vonis dari pengadilan, kita belum boleh memastikan dialah pembunuhnya. Kita harus taat pada praduga tidak bersalah. Lalu bagaimana kita terhadap Tuhan? Benarkah kita menerapkan azas praduga tak bersalah kepadanya? Bukankah selama ini kita sering menjumpai orang-orang yang mengatakan memang sedang dikehendaki Tuhan untuk sakit, untuk gagal, dagangannya tidak laku, lahir dengan cacat, dan sebagainya. Yang kesemuanya mengarah pada seakan-akan Tuhanlah yang harus menanggung semua kesalahan tersebut. Tuhan menjadi tersangka atas semua penderitaan yang dialami oleh manusia. Sekali lagi, pernahkah kita menerapkan prinsip azas praduga tidak bersalah kepada Tuhan? Benarkah kita selalu positive thinking atau husnudzon kepadanya? Jika memang iya,
pastilah kita akan selalu happy, sebab selalu mensyukuri atas apa yang menimpa diri kita. Sebab kita selalu yakin bahwa Tuhan selalu berbuat baik kepada kita, karena memang Dia adalah Zat yang Maha Baik. Itu terbukti bahwa Tuhan telah rela meminjamkan zat sifat asma afalnya pada manusia, sehingga adanya manusia adalah tajalli Tuhan, perwujudan akan zat adanya Tuhan itu sendiri. Mampukah kita menjalani hidup ini sebagai tajalli Tuhan? Hal itu hanya mampu kita lakukan bila kita betul-betul mampu menerapkan asas praduga tak bersalah pada Tuhan. Semoga kita semua diberi kemampuan untuk melaksanakannya. Sekian dulu wajangan yang mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga selalu bermanfaat, dan marilah berdoa bersama. Ya Allah, mudahkanlah jalan pengabdian kami kepadamu. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.